Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabik pun, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi di mata kuliah Civiculture. Dan pada hari ini, kita akan membicarakan tentang pemeliharaan tanaman hutan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran yang akan kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemeliharaan hutan. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang macam-macam kegiatan pemeliharaan hutan. Bagaimana? Sudah siap untuk perkuliahan kita hari ini? Baik, kita langsung masuk saja kepada apa itu definisi dari pemeliharaan hutan. Pemeliharaan hutan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap tanaman hutan untuk menjamin keberhasilan pertumbuhan dan kualitas kayu yang diinginkan. Jadi, ketika kita melakukan suatu kegiatan pemeliharaan, kita berharap bahwa pertumbuhan tanaman tersebut akan baik dan tentunya akan menghasilkan kualitas kayu seperti yang kita harapkan. Pemeliharaan hutan sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ketika tanaman itu masih muda, dan yang kedua, ketika tanaman tersebut sudah dewasa. Untuk tanaman muda, jenis pemeliharaannya ada penyulaman, pendagiran, penyiangan, wiwilan, dan pemupukan. Sementara untuk tanaman-tanaman dewasa, jenis pemeliharaannya adalah pemupukan, pemangkasan, dan penjarangan. Kita akan membahas satu persatu semua tindakan pemeliharaan tanaman hutan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyulaman. Penyulaman adalah suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada kematian setelah kita melakukan penanaman. Nah, bibit yang digunakan untuk penyulaman harus sehat dan lebih besar sedikit dibandingkan rata-rata tanaman yang ada saat ini. Hal ini dimaksudkan agar tanaman tersebut mampu mengejar ketinggalan dibandingkan tanaman-tanaman yang telah kita tanam sebelumnya. Kemudian biasanya untuk meningkatkan performa dari tanaman tersebut, pada saat penyulaman, kita perlu melakukan pemupukan. Berikut adalah tabel presentasi penyulaman yang harus dilakukan sejalan dengan keberhasilan tanaman kita. Jadi, apabila persentase jadi tanaman itu 100%, maka kita mengklasifikasikannya sebagai baik sekali. Nah, untuk itu kita tidak perlu melakukan penyulaman. Tetapi apabila tanaman kita yang berhasil kita tanam itu hanya tumbuh sekitar 80-100% dan itu kita sebut dengan klasifikasi baik, kita bisa melakukan sulaman ringan pada tahun pertama itu 20%, kemudian pada tahun keduanya 40%. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga kita sebut cukup apabila tanaman yang berhasil tumbuh itu hanya berkisar 60-80%. Nah, pada kondisi ini, kita perlu melakukan penyulaman. Pada tahun pertama, kita akan menyulamnya sebanyak 40%, kemudian pada tahun kedua biasanya hanya 16%. Kemudian, apabila keberhasilan tanam kita itu hanya mencapai 60% atau lebih kurang dari itu, maka itu kita sebut dengan klasifikasinya adalah kurang. Untuk itu, kita harus melakukan penanaman ulang. Kenapa demikian? Karena mungkin saja ketika kita menanam, kita tidak berada dalam kondisi cuaca yang baik, gitu ya, atau jenis tanamannya tidak tepat, atau tanaman yang kita gunakan tidak cukup baik dan maksudnya tidak mampu bertahan di lapangan. Selanjutnya adalah kegiatan penyiangan. Penyiangan adalah sebuah kegiatan untuk membuang gulma, baik yang di bawah, yang di tanah, maupun yang merambat, atau biasanya kita sebut liana ya, yang mengganggu pertumbuhan tanaman muda. Nah, gulma ini dapat mengganggu tanaman muda dengan berbagai cara. Yang pertama, pastinya akan berkompetisi langsung, berkompetisi ulang ya, di situ cut ya. Penyiangan, gulma diulang, penyiangan ya. Kegiatan yang kedua adalah penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pembuangan gulma, baik yang ada di bawah maupun yang merambat, atau biasanya kita sebut liana ya. Nah, yang melilit tanaman utama sehingga akan mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut.
Gulma dapat mengganggu tanaman muda dengan berbagai cara. Misalnya, yang pasti ya, berkompetisi langsung terhadap cahaya, kelembapan tanah, nutrisi air gitu. Jadi dia langsung memperebutkan yang dibutuhkan oleh tanaman muda tersebut. Atau yang kedua adalah membunuh tanaman muda itu dengan cara menaungi atau melilit. Nah, ini juga suatu hal yang harus kita perhatikan. Itulah kenapa penyiangan gulma menjadi sebuah langkah yang penting untuk perawatan tanaman muda. Kemudian, gulma yang lebat merupakan potensi bahan bakar. Pernah dengar kan tentang kebakaran hutan? Nah, salah satu penyebabnya adalah adanya gulma yang banyak gitu, yang berlimpah, yang menyebabkan biomasanya juga menjadi banyak. Apabila datang musim kemarau, kemudian jadi kering, dan itu menjadi sebuah potensi bahan bakar yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Itulah seringkali kalau misalnya Anda memperhatikan di hutan-hutan tanaman industri, gulma merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan. Penyiangan merupakan suatu porsi pengeluaran yang cukup besar. Karena tadi, apabila tidak dilakukan penyiangan dengan baik, maka dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penyiangan, yaitu intensitasnya akan tergantung pada jenis, baik itu jenis tanaman maupun jenis gulma, kemudian tapaknya sendiri seperti apa, dan pastinya iklimnya, gitu ya. Harus diperhatikan nih antara musim kemarau dan musim hujan. Kapan sebaiknya kita melakukan penyiangan? Nah, ada berbagai cara untuk melakukan pengendalian gulma atau penyiangan. Paling tidak ada 4 ya. Yang pertama, secara mekanik. Yang maksud dengan cara mekanik itu contohnya kita mencabut gulma, bisa dibabat, kemudian diinjak-injak ya apabila gulmanya masih muda sehingga dia patah begitu. Kemudian kita melakukan pengolahan tanah, dibalik sehingga akarnya rusak, kemudian bisa dibakar juga, kemudian kita bisa menggunakan mulsa, ditutup begitu tanahnya sehingga gulma tersebut tidak bisa tumbuh ya. Nah, yang kedua bisa dengan sistem kultur teknik, yaitu misalnya kita melakukan pengaturan jarak tanam yang baik. Seperti tadi disampaikan ya, gulma itu kan berkompetisi dengan cahaya, air, dan nutrisi. Nah, kalau misalnya jarak tanam kita rapat, yang menyebabkan cahaya itu tidak bisa masuk ke lantai hutan, maka dengan sendirinya gulmanya juga tidak akan bisa tumbuh. Itu kenapa pengaturan jarak tanam merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan gulma. Kemudian yang kedua adalah melakukan rotasi tanam. Dengan rotasi tanam, kita jenis gulma yang dapat tumbuh itu akan berbeda-beda. Kenapa? Karena mungkin ada alolepati dari tanaman utamanya, kemudian juga tadi naungannya, dan sebagainya. Lalu melakukan pola tanam tumpang sari. Gulma akan tumbuh di sela-sela atau di antara tanaman utama, gitu ya. Nah, apabila kita melakukan tanaman tumpang sari yang memanfaatkan lorong atau celah di antara tanaman utama, tentunya gulma tersebut tidak bisa tumbuh. Yang kegiatan lain pengendalian gulma yang bisa kita lakukan adalah secara kimiawi. Nah, kalau ini kelihatannya Anda sering dengar ya, karena kita menggunakan herbisida. Nah, herbisida adalah salah satu jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Ada macam-macam jenis herbisida. Ada herbisida kontak, ada herbisida sistemik, ada juga herbisida tanah, dan bioherbisida. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, herbisida kontak. Pada herbisida kontak ini, zat racunnya akan mematikan bagian tumbuhan yang langsung bertemu atau kontak dengan herbisida tersebut. Jadi kalau misalnya Anda semprot di batang, maka batangnya akan mati. Apabila Anda semprotkan di daun, daunnya akan mati. Gitu. Tapi hanya yang kontak saja yang akan mati. Kemudian ada herbisida sistemik. Yang dimaksud dengan herbisida sistemik adalah herbisida yang ketika dia bertemu dengan tanamannya, jaringan tanaman, dia akan masuk, baik itu ke akar, ke jaringan-jaringan tanaman yang lain, sehingga seluruhan tanaman tersebut atau gulma tersebut bisa mati. Gitu. Jadi karena berbeda dengan tadi pestisida kontak yang hanya akan membunuh yang kontak saja atau bersentuhan dengan herbisida tersebut, pada herbisida sistemik dia akan membunuh karena akan masuk ke seluruh jaringan
dari tanaman tersebut ya. Kemudian ada herbisida tanah. Herbisida tanah ini biasanya digunakan pada saat kita melakukan pengolahan tanah. Hal ini digunakan untuk membunuh ya atau mematikan atau mengendalikan benih-benih gulma yang ada di dalam tanah, sehingga ketika kita melakukan penanaman, benih tersebut tidak dapat tumbuh kembali. Lalu yang sekarang mulai sangat banyak digunakan ya, kemudian mendapat perhatian yang lebih adalah bioherbisida. Perbedaannya dengan herbisida kimia yang tadi sudah saya sebutkan adalah zat aktifnya. Jadi bioherbisida ini biasanya dibuat dari zat aktif yang diperoleh dari tanaman. Jadi diketahui bahwa ada banyak tanaman yang memiliki zat aktif yang memiliki kemampuan untuk membunuh atau mematikan gulma ya. Misalnya di mahoni ada yang di ketapang juga bisa begitu. Nah, itu ternyata memiliki zat-zat aktif yang bisa kita manfaatkan untuk dibuat bioherbisida. Dengan bioherbisida sebetulnya bisa lebih aman begitu, karena tadi dia memang sistemnya kontak, kemudian juga lebih mudah dipecahkan atau diuraikan sehingga tidak akan meracuni daerah sekitarnya. Ya. Kemudian pengendalian gulma secara biologi. Pengendalian gulma secara biologi belum banyak dilakukan karena lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih sulit. Kenapa? Karena pada pengendalian gulma secara biologi kita itu memanfaatkan musuh alami. Biasanya sih serangga. Jadi ada jenis-jenis gulma tertentu yang sangat sulit kalau kita lakukan pemberantasan dengan cara mekanik atau kultur tadi ya. Kemudian yang misalnya dengan herbisida juga sulit. Contohnya eceng gondok. Nah, eceng gondok itu sebetulnya cara yang paling tepat untuk memberantasnya adalah dengan memasukkan larva serangga tertentu di dalam tanaman tersebut sehingga bisa kita temukan. Ya. Baiklah, kemudian ada namanya wiwilan. Wiwilan adalah kegiatan pemotongan tunas-tunas air pada tanaman muda. Tunas air sendiri adalah kita sebut juga tunas epikormik shoot, adalah tunas yang baru muncul dan berasal dari tunas dorman yang berada di batang utama atau cabang. Nah, tunas air ini biasanya adalah cabang yang tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang. Ya, munculnya tunas air ini sebetulnya menunjukkan bahwa dormansi dari pertumbuhan tunas ini dormansi dari tunas ini terpatahkan, begitu. Nah, terpatahkan ini menunjukkan bahwa adanya respon kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Wiwilan biasanya dilakukan pada jenis tanaman yang menghasilkan tunas air yang cukup banyak, misalnya jati. Ya. Nah, tujuannya supaya tunas utamanya itu bisa tumbuh dengan baik dan kemudian dapat mengurangi cacat kayu. Karena kalau ada cacat kayu, maka kualitas kayu itu pasti akan menurun. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemupukan. Kenapa pemupukan itu penting di daerah tropis? Karena pertumbuhan di daerah tropis itu cenderung lebih cepat dibandingkan daerah temperate, sehingga seringkali membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cepat dan banyak di waktu yang singkat begitu. Kemudian rotasi atau ria panennya itu lebih pendek dibanding daerah temperate, sehingga tadi menyebabkan dibutuhkan segera. Kemudian hutan tanaman umumnya itu monokultur. Dengan sistem yang monokultur ini, maka terjadi persaingan ketat terhadap nutrisi dan air. Karena itu kita perlu menyediakan nutrisi tambahan bagi tanaman tersebut. Nah, diketahui juga bahwa beberapa penelitian menunjukkan respon pemupukan itu ternyata menunjukkan signifikansi terhadap pertumbuhan. Nah, mengapa tanaman perlu dipupuk? Biasanya karena ada defisiensi unsur hara. Mudah-mudahan masih ingat ya, kuliah kita di ilmu tanah hutan ketika kita membahas unsur hara, kemudian bagaimana unsur hara tersebut bisa disediakan, bisa cukup dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan kembali sedikit nih. Defisiensi unsur hara itu bisa disebabkan satu, tumbuhannya memang tumbuh di tanah-tanah kritis. Pastinya ya, kalau tanah-tanah kritis, maka jumlah unsur hara yang tersedia pasti sangat rendah. Kemudian, siklus haranya tidak baik. Biasanya disebabkan karena bahan organiknya itu tidak tersedia atau rendah, sehingga siklus dekomposisi tersebut terhambat
dan penyediaan unsur hara menjadi berkurang. Kemudian adanya pencucian. Umumnya ini terjadi pada daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi. Sehingga unsur hara yang tersedia itu tercuci ke bawah sebelum sempat diserap oleh tanaman. Kemudian bisa juga karena curah hujan yang rendah atau kering menyebabkan dekomposisi berjalan lambat sehingga proses pengembalian unsur hara ke dalam tanah itu pun jadi terhambat. Dan yang kelima adalah ketidakadaan atau rendahnya mikroorganisme tanah yang akan menyebabkan juga proses dekomposisi itu terhambat dan proses pengembalian unsur hara ke dalam tanah menjadi lebih lambat. Nah, pemupukan perlu dilakukan bila tadi tanaman menunjukkan gejala defisiensi. Ya, gejalanya apa nih? Misalnya pertumbuhannya stagnan, vigornya itu rendah, gitu ya, kelihatan kerdil, kemudian tidak segar, begitu. Kita harus mencurigai apakah ini ada kekurangan unsur hara atau tidak. Kemudian ada perubahan warna pada daun. Sebetulnya ini adalah sebuah tanda yang paling mudah kita kenali, gitu ya. Apabila daunnya itu tidak hijau royo-royo, begitu, kita mungkin perlu mencurigai tampaknya unsur hara tersebut tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan anatomi. Misalnya pucuk-pucuknya menjadi kering, patah, gugur begitu. Kita boleh mencurigai bahwa ini tampaknya adanya kekurangan unsur hara tertentu untuk mendukung pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, waktu pemupukan yang paling tepat adalah pada saat penanaman. Biasanya ketika kita mulai menanam, kita memberikan pupuk dasar. Ya, sebagai starting ya untuk ketersediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian setelah penanaman sampai penutupan kanopi dan mungkin adanya tanda-tanda defisiensi. Boleh juga kita lakukan pemupukan. Lalu pada saat awal penjarangan, pada penjarangan awal yang pertama ya biasanya itu sekitar 5 tahun kita bisa melakukan pemupukan untuk meningkatkan performa pertumbuhan tanaman. Kemudian 3 atau 10 tahun sebelum rotasi tebang. Mengapa kita lakukan itu? Apabila kita menghitung bahwa ternyata riap tanaman tersebut kemungkinan tidak akan tercapai pada saat tiba waktunya masak tebang begitu, maka kita perlu melakukan percepatan pertumbuhan. Karena itu kita perlu menambahkan unsur-unsur hara tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, ini hanya mengingat kembali bahwa ada beberapa macam pupuk. Kalau kita berdasarkan fungsinya, maka ada pupuk dasar dan pupuk lanjutan. Pupuk dasar tadi ya, yang kita berikan di awal pertanaman, kemudian pupuk lanjutan yang kita berikan setelahnya. Kemudian ada juga kalau menurut bahannya, kita sebut dengan pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk biologi. Pupuk organik apabila berasal dari bahan organik, pupuk anorganik apabila berasal dari pupuk kimia, dan pupuk biologi apabila kita menggunakan agen-agen hayati untuk menambah suburan tanah tersebut. Baiklah, kita sudah tiba pada akhir perkuliahan kita. Ada tugas dan juga kuis yang harus Anda selesaikan di Tiklas dan Siakadu. Nanti Anda bisa mengaksesnya dan mengumpulkannya di sana. Sebelum ditutup, saya akan mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang pemeliharaan tanaman hutan untuk tanaman muda. Ya, jadi tadi masih ingat apa saja? Tuh, pertama ada penyiraman, kemudian ada penyiangan gulma, wiwilan, dan terakhir tadi ada pemupukan. Jangan lupa untuk belajar kembali dan membaca apa yang sudah saya sampaikan di Tiklas dan Siakadu ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.